Setelah berhasil menembus babak tiebreak, Grandmaster Wei harus berhadapan dengan Grandmaster muda asal Uzbekistan, Nodirbek Abdusattorov di babak semifinal. Pada partai pertama sebagai putih, kedua bermain imbang. Di babak kedua, Nodirbek sebagai putih dan Wei sebagai hitam. Permainan dimulai dengan E4. Langkah ini dibalas dengan langkah yang sangat mengejutkan dari Wei, yaitu kuda ke F6. Kuda ke F6 adalah pembukaan pertahanan Alekhine. Seperti kita ketahui bahwa di level atas pertahanan Alekhine sangat jarang digunakan dan sangat sedikit sekali Grandmaster yang memainkan pembukaan ini, apalagi pada catur klasik. Pertahanan Alekhine biasanya dikenal sebagai pertahanan yang hanya digunakan untuk bersenang-senang, bukan untuk suatu permainan yang serius. Terhadap serangan kuda pada pion ini, Abdusattorov menyerang kuda. Kuda lari ke D5 dan dilanjutkan dengan D4 memperkuat posisi pion. D6, kuda ke F3 melindungi pion. Setelah pion pukul pion, kuda memukul pion. Hitam memainkan langkah C6 menjaga kuda. Gajah ke D3 memberikan tekanan pada sayap raja. Lalu kuda D7 mengajak pertukaran kuda. Pertukaran diterima dan gajah mengambil kuda. Setelah itu putih rokade, hitam G6, benteng K1 dan gajah ke G7 menyerang pion. Pion dilindungi dengan C3 lalu rokade. Sampai sini kita bisa melihat bahwa semua perwira ringan hitam telah keluar, sedangkan dua perwira putih yaitu gajah dan kuda masih tetap pada posisinya semula. Kuda ke D2 dijawab benteng C8, kuda ke4 benteng ke D8, lalu gajah G5, pining kepada pion H6 mengusir gajah. Gajah lari ke D2 lalu B6 bersiap-siap untuk mendorong pion. Putih menjawab menteri C1 menyerang pion H, dilindungi saja dengan raja. Kemudian H4, Nodirbek Abdusattorov betul-betul memanfaatkan kesempatannya untuk menghancurkan sayap raja. F5 menyerang kuda. Kuda mundur ke G3 lalu E5. Langkah ini ditujukan untuk menyerang pion ataupun jika pion nanti jadi dorong. Abdusattorov terlebih dahulu mendorong pion, mengancam pion yang ada di peta G6. Hitam melakukan serangan balik dengan E4 menyerang gajah. Terlebih dahulu putih mengambil pion. Skak, pion diambil dan gajah mundur ke E2. Siap-siap untuk melakukan skewer pada petak H5 sehingga memenangkan benteng. Mudah saja diatasi dengan raja ke H7. Lalu kuda menyerang gajah. Dia direspon dengan benteng G8 dan pada posisi ini sampailah kita pada keadaan yang kritis di mana kedua belah pihak telah menggunakan waktu masing-masing sebanyak 1 menit. Nodirbek Abdusattorov membuat sebuah langkah blunder, yaitu pion ke C4 mengancam kuda. Langkah ini adalah langkah yang blunder karena telah membiarkan gajah memukul pion D4. Jika pion mengambil kuda, maka ada ancaman dengan menteri H4. Jika G3 akan ada pengorbanan benteng. Setelah kuda pukul benteng, menteri pukul kuda. Menteri tidak mungkin bisa diambil karena ada pin dari gajah. Raja akhirnya harus menghindar ke petak H8. H4 skak, raja kembali ke petak G1 dan kembali skak dengan menteri pukul pion F2. Raja ke H1, maka benteng ke G8, ancaman skakmat dengan menteri di petak H4. Jika gajah mencoba menjaga petak H4, maka akan ada langkah gajah E5, kembali perbarui ancaman skakmat di petak H2. Menteri terpaksa menutup, gajah memukul menteri, memukul gajah dan skakmat. Kembali ke partai aslinya. Ternyata Grandmaster Wei tidak melihat kesempatan ini dan melakukan langkah yang tidak tepat, yaitu kuda ke C7.
memberikan kesempatan kepada putih untuk kembali menyerang. Gajah diambil dengan kuda, benteng mengambil kuda. Setelah itu, gajah mengambil pion sambil menyerang benteng. Di sini kita bisa melihat bahwa pertahanan Raja Hitam sudah sangat rapuh karena tidak lagi pion-pion yang ada di depannya. Benteng ke G6 menyerang gajah dan gajah kembali menyerang kuda. Kuda ke-6 menyerang gajah dan juga menyerang pion. Menteri datang melindungi gajah dan pion. Menteri kemudian kembali menyerang dengan Menteri H4. Kali ini Menteri Hitam menyerang gajah sehingga gajah mundur ke G3 menyerang Menteri. Menteri Hitam ke F6 kembali menyerang pion dan Menteri kembali diserang oleh gajah. Akhirnya Menteri kembali ke H4. Di sini Abdus Satorov melangkah G3 menyerang Menteri. Dibalas dengan H3, bersiap-siap nantinya benteng menempati petak H6 untuk skakmat pada petak H1. Langkah tersebut diantisipasi dengan gajah F1 kembali menyerang Menteri, sehingga Menteri kembali mundur ke petak H5. Nodirbek menawarkan pertukaran Menteri, ditolak oleh WY dengan Menteri H6. Gajah G2 menjadi gajah yang menjaga pertahanan. Benteng C ke G8 kembali memberikan tekanan pada Raja Putih. Namun Evolution Bar menunjukkan bahwa secara posisi hitam kalah. Namun ini adalah catur cepat sehingga apapun bisa terjadi. D5, lagi-lagi putih membuat kesalahan. Hal ini memberikan kesempatan kepada kuda untuk melakukan manuver ke sayap raja dengan melangkah ke petak G5. Gajah menyerang kuda, kuda ke H3, skak. Jika kuda tidak diambil maka kuda ini akan mengambil gajah, sehingga terpaksa gajah mengambil kuda dan Menteri mengambil gajah. Putih kemudian membuat langkah tidak akurat lainnya dengan benteng ke D1. Lalu benteng ke G4 bersiap-siap untuk mengambil gajah. Kembali Nodirbek menawarkan pertukaran Menteri. Hal ini menunjukkan bahwa secara mental Nodirbek lebih siap untuk terjadi draw. WY kembali mengalihkan menterinya. Nodirbek kembali membuat langkah tidak akurat dengan gajah C7. Hitam langsung menyerang dengan langkah F4. Benteng pukul pion P4 dan pion pukul pion. Ancaman skakmat. Setelah benteng melakukan skak, raja menghindar ke H6. Kembali, ancaman skakmat belum hilang. Di sini pion pukul pion. Selanjutnya, hitam membuat langkah brilian. Benteng memukul pion G3, mengorbankan benteng. Setelah gajah memukul benteng, benteng pukul gajah. Raja menghindar ke F2, lalu benteng ke F3 skak. Setelah G1, Abdus Satorov menyerah. Jika permainan ini dilanjutkan, benteng pukul Menteri. Langkah terbaik bagi putih tentu saja benteng pukul benteng, kemudian diikuti dengan Menteri ke G5, skak, dan juga menyerang benteng. Hitam sudah pasti kalah. Kita bisa melihat bahwa Grandmaster WY ternyata memiliki permainan yang sangat luar biasa menarik. Berani memainkan langkah-langkah yang agresif dan juga menyerang.